Dari berbagai jenis soto Nusantara, soto Bandung punya ciri khas tersendiri. Kuah bening yang gurih dengan aroma rempah, plus potongan daging sapi terasa pas menghangatkan tubuh. Luar biasa, lihat dagingnya besar-besar semua. Istimewanya, lobak putih lah yang membuatnya unik. Tapi kenapa ya menu berbahan utama daging wajib ditambah lobak putih? Kota Bandung, Jawa Barat dengan suhu yang relatif sejuk, masyarakat setempat sejak dulu memang menyukai makanan berkuah seperti soto. Tak heran jika banyak penjual soto di Kota Kembang, seperti warung tendaan di Jalan Cibadak, Karanganyar, Astana Anyar. Lobak yang dipilih juga tak sembarangan. Bagi sang penjual, lobak yang bagus adalah yang dipanen ketika usianya mencapai 1 bulan. Kalau lobak ya semacam aja. Kalau lobak ya yang penting masih jangan terlalu tua, jangan terlalu muda gitu lobaknya kan biar rasanya kan nggak pahit gitu. Trik mengolah lobak direbus bersamaan dengan kuah sotonya. Rasa kuah dan lobak menyatu alami. Nah, ada tips lain agar kuah tak tercampur rasa pahit dari getah lobak. Kalau lobak kan udah udah matang. Udah matang baru dimasukin ke kuah. Kalau misalkan sekaligus langsung direbus, nanti kan kuahnya bisa pahit. Setiap harinya, 80 kg lobak habis terjual. Agar tidak lembek karena direbus bersamaan dengan kuah soto, sang penjual biasanya memasukkan lobak yang sudah matang sedikit demi sedikit ke dalam kuah. Lobak yang terlalu lembek nantinya membuat tekstur kuah menjadi hancur. Rasa segar lobak juga akan luntur karena kehilangan rasa manisnya. Itulah kenapa mengolah lobak dalam soto Bandung tak boleh asal ya. Jadi ada kira-kira waktunya juga ya? Iya, harus udah mateng, ditirisin, baru dimasukin ini sedikit-sedikit. Kalau sekaligus kan semuanya kan nanti bisa kematangan, terlalu lembek gitu. Nanti jadi gitu, jadi prosesnya sedikit-sedikit gitu. Masukin ke kuah ini ya, sebelum disajiin kan dimasukin dulu. Kalau proses memasaknya mah sekaligus, misalkan saya kan sehari 80 kilo lobak kan bisa sekaligus proses masaknya gitu. Kuah soto Bandung yang otentik bening tetap dipertahankan sebagai daya tarik. Bumbu kuahnya pun sederhana, sehingga rasa dari lobak dan daging tetap menonjol tanpa khawatir merubah rasa dari kuah. Kedua kalau Pak Simon kan di sini kuahnya bening gitu ya. Yeah. Mungkin di tempat lain ada juga yang agak keruh, agak berbumbu juga gitu. Kalau Pak Simon kenapa lebih tetap memilih kuahnya yang bening-bening dan segar aja gitu? Iya kalau soto Bandung bening, khasnya bening, nggak kuning, nggak pakai santan gitu. Jadi khasnya bening gitu. Emang soto Bandung bening gitu itu. Perpaduan jahe dan merica memberi sensasi hangat dari dalam. Aroma kaldu yang mengepul terasa makin kuat dan menggugah selera. Warga setempat pun terbiasa menyebut soto Bandung sebagai makanan penghangat. Ya mungkin ada juga, tapi kan kita orang kesini nggak tahu gimana. Yang penting mah kan dia pengen makan, pengen cari yang hangat-hangat gitu aja mungkin. Terutama jadi orang-orang Jakarta kan banyak juga. Kalau weekend kan orang-orang Jakarta banyak yang kesini kan. Yang dari sini juga mungkin karena Bandung itu cuacanya mendukung gitu, adem, jadi mungkin cari yang hangat, yang berkuah gitu. Jadi pas gitu. Berbeda dengan soto yang ada di Jalan Oto Iskandar Dinata, Andir, Bandung, tak kalah hits di kalangan pecinta kuliner. Baru buka mulai pukul 12 siang, langsung diserbu pembeli tuh. Pantas saja, ternyata soto yang disajikan dimodifikasi lagi dengan kuah yang keruh dan lebih pekat bumbunya. Oke Kang Daniel, ini tuh bener nggak sih si kuahnya tuh
dia pakai kaldu dari dagingnya sendiri. Ya, betul Kak. Oke, karena kita ngelihat juga si kuahnya ini dia tuh keruh gitu ya. Ya. Kenapa? Dan biasanya tuh kalau pakai kaldu tuh biasanya bening. Ini malah jadi keruh gitu loh Kang Daniel. Dari kaldu daging sama ditambah sama kaldu tulang juga Kak. Oh, dan bumbu-bumbu Ya, rempahnya bumbu rempah nggak juga. sih? Ya. Oke. Kaldu dari rebusan tulang dan daging sapi yang sudah diolah selama 2 jam menghasilkan rasa gurih tanpa perlu banyak tambahan penyedap. Tekstur kuah pun lebih kaya dan berisi karena kolagen alami dari tulang sapi. Apalagi selama penyajian, api dari kompor terus menyala sepanjang hari sehingga kaldu alami dari tulang dan daging sapi tidak cepat berubah rasanya. Cocok nih untuk pedagang yang berjualan dari siang hingga malam hari. Luar biasa, lihat dagingnya besar-besar semua. Gila, ini benar-benar luar biasa sekali. Kesini ya? Ya, kesini. Oh, kesini. Oke. Kenapa harus 2 jam Kang Daniel? Karena udah ditakar sih waktunya 2 jam. Luar biasa. Memang dagingnya sebesar-besar ini ya? Ya. Harus sebesar-besar Harus ini ya, besar. luar biasa banget. Dan ini sudah dipastikan matang ya? Sudah 2 jam dipastikan ini matang. Sudah dipastikan matang ya, luar biasa. Dalam sehari, hampir 20 kg lobak habis terjual. Lobak menjadi elemen wajib yang memberikan teksturnya dan sedikit rasa manis alami, sehingga bisa menyeimbangkan gurihnya kaldu sapi. Semangkuk soto Bandung dengan isian melimpah dibanderol Rp45.000. Nah, dari kualitas lobaknya sendiri yang bagus tuh seperti apa sih Kang Daniel? Yang bagus tuh yang kelihatan dari tekstur ininya sih Kak. Oh, teksturnya putih. Kalau dalamnya ada apa ya? Ada item-iteman gitu, itu yang agak jelek. Oke, berarti Kurang memang bagus. dari warnanya pun kelihatan ya. Iya. Oke, berarti dari potongan lobaknya sendiri memang standarnya tuh harus tipis, tidak boleh tebal apa gimana? Kalau tebal nanti apa ya? Matangnya agak lama. Ya, agak lama. Ya. Pemakaian lobak sendiri memang dipengaruhi oleh perantau Tionghoa yang bermukim di Bandung. Dalam kuliner pecinan, lobak sering dipakai untuk sop bening karena mampu memberikan kesegaran alami. Selain itu, lobak mudah tumbuh di dataran tinggi sekitar Bandung, sehingga ketersediaan yang melimpah membuat lobak sebagai bahan lokal yang memperkaya isian soto Bandung. Ditambah lagi, bahan utama daging mengandung lemak tinggi. Nah, dengan adanya lobak sebagai bahan pendamping, dapat mengimbangi kadar kolesterol. Tapi kalau misalkan dikukus dan direbus itu sama nggak sih Kang Daniel, apa beda untuk tingkat kematangannya sendiri? Tingkat kematangan sama aja sih Kak. Mhm. Cuman yang ngebedain itu apa ya? Dari Rasa, caranya dan dari cara rasa sama gitu ya? rasa juga Oke, agak karena beda. kalau misalkan direbus tuh dia akan menyatu dengan air, Ya, tapi kalau menyatu misalkan dengan air. dikukus itu dia misahkan Misah. dengan air Ya. rebusannya gitu Ya. ya. Berbeda dari tempat sebelumnya, kunci rahasianya ada pada lobak yang dikukus dengan air kuahnya sendiri. Agar lobak bisa menyerap gurih dari kaldu dengan sempurna, sehingga ketika mendarat di lidah, lobak tidak terasa hambar. Kalau lobak dikukus terpisah dengan air biasa, rasanya bakal kurang menyatu dengan sotonya. Di sisi lain, mengukus lobak juga menghindari rasa kuah menjadi pahit akibat getahnya. Dalam pengobatan tradisional, terutama Tionghoa, lobak dikenal punya efek menghangatkan tubuh. Selain melancarkan peredaran darah, lobak juga bisa mengurangi kembung ataupun masuk angin. Orang Sunda sendiri identik dengan makanan berkuah jernih dan segar. Cocok deh dipadukan dengan lobak. Berbeda dengan soto di beberapa wilayah lain yang menggunakan santan. Soto pada abad ke-19 merupakan makanan khas siap saji bagi masyarakat menengah ke bawah. Soto pertama kali berkembang di daerah Jawa. Perkembangan soto mulai menyesuaikan dengan rempah dan bahan yang disenangi oleh masyarakat setempat. Sehingga terciptalah berbagai jenis soto di Indonesia, termasuk soto Bandung dengan lobak dan kuah beningnya. Di tengah sejuknya udara Bandung, semangkuk soto dengan potongan lobak terasa begitu menyegarkan. Rasa gurih dari kaldu sapi berpadu dengan manisnya lobak jadi teman setia di setiap dinginnya Kota Kembang.